Despiasa Fitri, mahasiswa dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang SWOT pada kewirausahaan. Pada kali ini kita akan membahas tentang home care, mana pada home care ini saya tertuju pada sensory play dengan target anak, bayi, dan juga balita. Pada SWOT ini kita memiliki 4 poin. Yang pertama itu ada strength, yang kedua ada weakness, yang ketiga ada opportunist, dan yang terakhir yaitu ada threat. Pada poin pertama yaitu ada strength atau kekuatan. Kekuatan yang saya miliki yaitu adalah ilmu yang saya dapatkan selama saya menempuh pendidikan di Poltekkes Kemenkes Bengkulu, khususnya keperawatan. Ilmu-ilmu ini saya dapatkan secara teori maupun praktek yang saya dapatkan dari dosen-dosen yang lebih berpengalaman dan juga memiliki ilmu yang tentunya lebih banyak. Selain itu, saya juga mendapatkan skill-skill yang tidak saya jumpai di kampus maupun teori-teorinya itu dari praktek klinik pada stase keperawatan anak, baik itu di rumah sakit maupun di puskesmas maupun langsung terjun kepada masyarakat. Selanjutnya itu kekuatan dari sensory play ini yaitu karena sensory play ini dari beberapa riset yang telah saya temukan dan saya cari, yaitu sensory play ini dinyatakan efektif untuk menstimulasi atau untuk melatih perkembangan otak pada anak-anak. Selanjutnya pada poin kedua yaitu adanya weakness atau kelemahan. Kelemahan saya pada untuk mendirikan home care sensory play ini yaitu saya saat ini belum memiliki sertifikat STR tentunya karena saya masih menjalani pendidikan, di mana sertifikat STR ini merupakan suatu sertifikat untuk kelayakan untuk melakukan tindakan secara mandiri. Selain saya belum mempunyai STR, saya juga tentunya belum mempunyai modal, serta saya belum terpikir di mana sih tempat yang strategis untuk saya mendirikan sensory play ini. Dan saya juga masih terlalu minim terhadap ilmu-ilmu dan juga pengalaman dalam bidang bisnis, karena untuk mendirikan suatu home care itu menurut saya bukan hanya ilmu yang mendasari kita untuk melakukan suatu tindakan, tetapi kita juga tentunya harus memiliki pemikiran dan juga pengalaman serta wawasan tentang bagaimana sih untuk mengelola suatu bisnis. Nah, itu juga saya belum memilikinya, dan saya juga belum terpikir untuk rekan-rekan yang mungkin akan saya ajak untuk bergabung, karena untuk mendirikan suatu sensory play ini tentunya tidak bisa saya lakukan secara mandiri. Saya membutuhkan bantuan-bantuan dari rekan-rekan yang juga memahami tentang keperawatan anak, khususnya pada bagian sensori pada anak. Pada poin ketiga yaitu ada opportunist atau peluang. Pada zaman sekarang ini kedua orang tua yang memiliki anak itu tentunya sekarang ini banyak yang bekerja karena untuk mencukupi kebutuhan biaya kehidupan. Sehingga anak-anak mereka itu dititipkan pada tempat penitipan. Nah, pada peluang inilah uh, yang saya munculkan untuk mendirikan sensory play ini. Jadi di sini bukan hanya berfokus pada tempat penitipan untuk menitipi anak-anak, tetapi kita juga akan lebih memfokuskan lagi untuk melatih sensori dan motorik anak untuk perkembangan otaknya dengan cara bermain-main tentunya. Jadi itulah saya anggap bahwa peluang untuk mendirikan home care sensory play ini sangat besar karena memang kebutuhan pada zaman sekarang itu tempat penitipan, tetapi kita tidak hanya memfokuskan pada tempat penitipan, tetapi kita lebih memfokuskan untuk bagaimana untuk menstimulasi sensori dan juga motorik pada anak tersebut. Pada poin yang terakhir yaitu threat atau ancaman, tentunya setiap kegiatan itu memiliki resikonya, tak lepas juga untuk sensory play ini tentu memiliki resikonya sendiri. Itu ketika si anak-anak ini sedang melakukan latihan tidak diawasi oleh pengawasannya cukup, maka akan terjadinya cedera jika mereka mengambil mainan yang tidak sesuai dengan usianya. Itu akan mengakibatkan cedera pada diri mereka sendiri, sehingga itulah dibutuhkannya rekan-rekan untuk selalu menjaga si anak-anak ini agar dapat meminimalisir terjadinya cedera tersebut. Dan juga ancaman selanjutnya yaitu dari tempat-tempat penitipan anak, jika mereka juga berfokus langsung pada sensori dan motori bukan hanya
pada tempat penitipan, maka akan terjadinya persaingan yang lebih ketat lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.